Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Topik kali ini masih berhubungan dengan video sebelumnya ya, di part sebelumnya teman-teman semua. Jadi part kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang PhoneGap Build ini. Nah, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan silakan bisa cek nanti di list untuk edisi PhoneGap ini ya, di playlist yang sudah disediakan. Baik, tidak usah terlalu lama, akan saya mulai sekarang juga. Oke, nah di sini ada beberapa bagian yang mungkin teman-teman semua perlu tahu kayak gitu ya. Dan ini di yang kemarin kayak gitu ya, kan tampilannya seperti ini ya, yang di video sebelumnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa klik apps untuk mengecek aplikasi yang teman-teman semua sudah build di PhoneGap Build ini. Nah, nanti misalkan teman-teman punya 5 aplikasi ya berarti nanti jumlahnya di sini ada 5 kayak gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semua silahkan nih ke bagian edit account. Nah, ada beberapa bagian di sini yang perlu teman-teman semua ketahui. Nah, di sini, nah ini karena kita misalkan nggak punya Adobe akun ya gitu ya, akun dari Adobe yang berbayar, berarti subscription-nya kita itu free kayak gitu ya, free plan gratis kayak gitu. Nah, di sini kita bisa membangun private apps itu cuman satu saja dengan maksimal yang bisa diupload 50 MB. Nah, gitu yang private tersebut gitu. Kemudian tidak bisa menggunakan private plugin. Nah, misalkan teman-teman semua punya plugin yang sifatnya private itu nggak bisa. Nah, maksudnya private plugin apa nanti ada di belakang. Kemudian ini saya sudah punya akun ternyata dari 2018. Saya lupa kayak gitu ya. Ya sudah apa-apa lah kayak gitu. Nah, kemudian di sini, nah ini sudah punya link dengan email saya kayak gitu ya. Nah, teman-teman semua tergantung emailnya apa. Nah, kemudian kita juga bisa menghubungkan dengan akun repositori yang kita miliki. Nah, yang tersedia di sini itu ada GitHub, Bitbucket, sama GitLab. Teman-teman bisa milih dari salah satu yang ada di sini untuk nanti mengcompile atau membuild aplikasi dari repositori yang sifatnya nggak private tadi, kayak gitu. Supaya nanti aplikasi yang dibuild bisa lebih dari satu. Nah, kemudian di sini, nah ini jangan dihapus kayak gitu ya. Nah, jangan dihapus, jangan di-delete. Nah, di sini ada signing keys. Nah, signing keys ini apa? Seperti yang saya sempat kenalkan di part sebelumnya, signing keys ini digunakan untuk aplikasi tersebut dibuild versi rilisnya supaya apa? Ini dikenal oleh ya si penyedia marketplace. Contohnya kalau iOS ya berarti nanti di App Store-nya, kalau di Android itu ada di Play Store-nya. Jadi supaya dikenal, oh aplikasi ini punyanya ini kayak gitu ya. Jadi nanti ada sisi keamanannya, nggak bisa sembarangan asal publikasi ke marketplace. Nah, signing keys ini seperti itu fungsinya secara sederhana. Ya, supaya bisa dikenal oleh si providernya dan diizinkan untuk masuk. Nah, makanya kunci signing keys, kunci untuk masuk. Nah, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman semua bisa nambah ya masing-masing untuk platform. Nah, nanti di series tutorial ini nanti kita akan menambah untuk yang Android. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ada tab client application. Client application ini nanti digunakan untuk menghubungkan dengan aplikasi klien itu ya aplikasinya kita yang nggak online bukanya pakai browser ini ya. Misalkan contohnya IDE mau kita integrasikan dengan PhoneGap Build supaya nanti lebih gampang untuk membuildnya. Misalnya seperti itu ataupun yang lainnya itu juga bisa. Ya, nanti bisa kita koneksikan dengan client application ya. Client application itu tadi
aplikasi-aplikasi ya punyanya kita yang ada di komputer, bukan yang online. Kayak gitu gampangnya ya. Kalau yang online ini gampangnya servernya, gampangnya gitu dulu deh. Gitu ya. Nah, kemudian di bagian ini ada plugin teman-teman semua nih. Ya, untuk bagian doc, blog, frequently asked question, support ini ya seperti biasa ya. Tidak terhubung secara langsung ke aplikasinya. Nah, di sini teman-teman semua bisa mencari plugin-plugin yang dibutuhkan untuk mendukung aplikasi yang teman-teman buat. Misalkan contohnya apa? Misalkan di aplikasi teman-teman semua menyediakan navigasi di Maps, ya berarti kan perlu plugin ya gitu. Nah, teman-teman semua bisa lihat di sini gitu ya. Bisa di Cordova Apache untuk cari, atau npm cari, atau di GitHub. Ini kalau nanti diklik ya nanti bisa cari di sinilah. Ya. Ini nanti untuk yang ya sudah lumayan tahu membuat aplikasi menggunakan PhoneGap ataupun yang lainnya sebenarnya ya udah familiar menggunakan plugin-plugin. Nah, kalau misalkan masih pemula ya nggak usah dulu nggak apa-apa. Nah, pakainya yang plugin bawaan dari si PhoneGap-nya untuk ngecek status baterai, ada untuk nah ini kamera, kontak, orientasi, untuk file transfer, geolocation, wah macam-macam ini nih ya, nanti bisa kita gunakan. Gimana caranya? Nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, kemudian ini plugin yang dimiliki yaitu ya, tapi sayangnya untuk yang free plan itu kita nggak bisa membuat atau mengupload gitu ya, menggunakan private plugin. Jadi seperti itu. Kembali lagi ke apps tadi ya. Nah, misalkan teman-teman semua mau apa ya istilahnya ya, mengupdate kode program kemudian membuildnya kembali, itu tinggal ke aplikasi yang sebelumnya aja. Misalkan kayak gini ya, to do, bisa diklik to do-nya atau langsung diupdate code, kemudian upload file yang terbaru. Ya, file yang terbaru. Jangan lupa ketika mau ada updatean, nah versinya diupdate juga. Misalkan urut ya, tadinya kan 00 kayak gini ya, jadiin 1 misal kayak gini. Nanti ada update lagi, jadiin 2 dan seterusnya. Itu kalau misalkan untuk yang sederhana-sederhana ya, perbaikan yang sederhana-sederhana. Supaya apa? Ya nanti si PhoneGap-nya ini bisa membaca, oh ini ada updatean baru dengan versi yang terbaru. Kalau misalkan ini teman-teman semua nggak mau update kode yang baru tapi mau membuild ulang, tinggal di rebuild all bisa. Atau kalau rebuild satu-satu juga bisa sebenarnya. Atau mau download kodenya ini juga bisa, tinggal diklik ya gitu aja. Ya, nah ini juga bisa diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau mau rebuild satu-satu ini tinggal diklik aja di masing-masing OS-nya, platformnya. Ya, nah ini juga kita bisa masukin plugin tapi nggak bisa karena private nggak bisa. Ataupun kalau misalkan nanti pakai yang core, ya nanti kelihatan. Nah ini, nah kalau mau upload yang baru bisa pakai sini juga selain yang tadi di halaman awal kayak gitu ya, tinggal diupload. Ya, gampang banget kan ya untuk penggunaan PhoneGap Build ini. Enggak terlalu banyak fitur, tapi fitur yang ada itu sudah powerful. Oke, seperti itu untuk kenalan lebih jauh dengan PhoneGap Build. Kalau misalkan teman-teman semua ada yang mau ditanyakan karena belum paham atau mau tanya sesuatu yang lain berkaitan dengan PhoneGap, silahkan bisa kasih komentar di kolom bawah video ini. Baik, seperti itu. Nantikan untuk pembahasan-pembahasan menarik yang lainnya. Bye-bye.